Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehatul afiyah, taufik wal hidayahnya, sehingga kita bisa meneruskan pengajian kita kembali, bisa meneruskan ta'lim kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semuanya membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bab keempat, yang mana bab keempat ini merupakan inti dari kitab ini, dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Jadi kitab ini, kitab At-Tibyan ini memang ditujukan untuk orang membahas tentang seputar etika-etika, adab-adab, akhlak yang berkenaan dengan akhlak-akhlak orang yang ingin belajar Al-Quran maupun orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi akhlak-akhlak seputar orang yang ingin belajar Al-Quran dan orang yang ingin mengajarkan Al-Quran. Fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Dan ini adalah maksud inti dari bab dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Hadzal bab ma'al babaini ba'dahu hiya maksudul kitab, kata Imam Nawawi. Bab ini, bab keempat ini, bab yang membahas tentang akhlak-akhlak orang yang ingin belajar Al-Quran ataupun mengajarkannya, dan dua bab setelahnya, jadi bab ini dan dua bab setelahnya, yaitu bab kelima dan keenam, itu adalah inti dari bab ini, maksud dari kitab ini. Wahwa tawilun muntashir, dan bab ini sangat panjang sekali pembahasannya, karena banyak sekali nanti sesuatu yang harus kita bahas di bab ini, yaitu bab yang berkenaan tentang adab-adab, etika-etika seseorang yang ingin belajar Al-Quran ataupun mengajarkannya. Wa ana usyiru ila maqasidi mukhtasaran fi fusul. Akan tetapi, kata Al-Imam An-Nawawi, saya mengisyaratkannya ke maksud-maksudnya itu secara ringkas saja. Jadi tidak kalau seandainya dipanjangkan pembahasannya melebar, bisa saja, kata Imam An-Nawawi, tapi beliau tetap ingin menjadikan kitab ini itu adalah sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mukhtasar, ringkas, sehingga lebih memudahkan untuk orang yang ingin belajar ataupun ingin membaca kitab ini itu jadi semangat ketika mengetahui bahwa kitab ini itu mukhtasar, jadi nggak terlalu melebar, nggak terlalu kitabnya nggak terlalu tebal, panjang. Fi fusul, di dalam bab-babnya, liyashula hifdhuhu, agar lebih mudah menghafalkannya, wa dhabtuhu insyaallah taala. Faslun, fasal, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari' an yaqsida bidzalika wajha Allah. Ini adalah yang paling utama, sesuatu yang harus diperhatikan. Langkah pertama yang harus diperhatikan bagi seorang muqri' ataupun qari', seseorang yang ingin mengajarkan Al-Quran ataupun ingin belajar Al-Quran. Jadi istilah muqri' dan qari' itu lebih umum daripada yang kita kenal di negara kita Indonesia. Apabila kita mengenal bahwa istilah muqri' dan qari' itu adalah kepada mereka-mereka yang selalu membaca Al-Quran dengan lantunan nada, maka yang dimaksud di kitab-kitab para ulama apabila disebutkan kalimat muqri' ataupun qari', maka yang dimaksud adalah seseorang yang ingin menghafalkan Al-Quran ataupun ingin belajar Al-Quran. Jadi umum, lebih umum dari yang biasa kita fahami tentang kalimat qari', dengan tentang gelar qari'. Awwalu ma yanbaghi lil muqri' wal qari'. Pertama kali yang harus diperhatikan bagi seorang muqri', orang yang ingin mengajarkan Al-Quran, wal qari', orang yang ingin belajar Al-Quran, an yaqsida bidzalika wajha Allah, adalah meluruskan niat kembali bahwa dia tidak mengajarkan Al-Quran ataupun belajar Al-Quran kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini di surat Al-Bayyinah, bahwa mereka itu tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini arti ayatnya. Dengan ikhlas, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa wa yuqimus salat, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah ay al-millatul mustaqimah, dan itu adalah agama yang lurus. Agama Islam itu agama yang lurus. Oleh karena itu, seseorang hamba itu apabila ingin melakukan suatu amal ibadah, maka yang perlu diperhatikan pertama adalah meluruskan niat, bahwa dia tidak melakukan ibadah atau amal perbuatan tersebut melainkan kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sahihain, ini hadis sangat masyhur sekali. Hadis ini termasuk hadis pondasi agama Islam. Disebutkan di banyak kitab hadis. Wa fis sahihain, di dalam Sahih Bukhari, dan tingkat derajat level hadis ini adalah sahih, valid, tidak perlu diragukan kesahihannya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Apabila dia meniatkan yang baik-baik di dalam amal ibadahnya, maka dia akan mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari amal perbuatan tersebut. Akan tetapi jika dia niatnya tidak baik, maka seakan-akan amal perbuatan dia tidak ada manfaatnya. Wahadil hadis min usul Islam, bahwa hadis ini termasuk dalam pondasi Islam. Warawina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal innama yuhfazur rajulu ala qadri niyyatihi, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya radhiyallahu anhu maqal, bahwa sesungguhnya beliau ini berarti ini perkataan sahabat Abdullah bin Abbas, innama yahfazur rajul ala qadri niyyatihi, bahwa sesungguhnya seseorang itu bisa dijaga atau bisa menjaga ala qadri niyyati, sesuai dengan kadar niatnya. Wa adghairihi, atau kalau kita masih belum paham tentang maksud hadis yang barusan disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, maka dari riwayat yang lain disebutkan bahwa innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihi, bahwa sungguhnya manusia itu diberi pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia, diberi kenikmatan, diberi keberkahan dalam amal ibadahnya dia, diberi pahala itu sesuai dengan kadar niatnya dia. Apabila dia niatnya baik-baik, maka segala perbuatan dia yang dia kerjakan dari amal soleh itu akan membawa kebaikan bagi dia, pahala, keberkahan, dan lain. Tapi apabila dia niatnya agak baik, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, atau malah sebaliknya dia akan mendapatkan dosa apabila dia niatnya tidak baik. Bila misal niatnya dia ingin mengajarkan Al-Quran tapi niatnya duniawi, dia ingin belajar Al-Quran niatnya biar ingin dipuji, ini semua niat duniawi. Apabila seseorang itu ingin mengajarkan Al-Quran atau ingin belajar Al-Quran dengan niat-niat tersebut, na'udzubillah min dzalik, maka dia belajar Al-Qurannya seakan-akan sia-sia, dia tidak mendapatkan pahala perjuangan dia capek ketika dia belajar Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia dari awal niatnya sudah salah. Warawina 'anil Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, diriwayatkan dari Al-Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi, ini sahib risalah Al-Qushairiyah, ma'ruf ya, bahwa Imam Al-Qushairi rahimahullah taala qol al-ikhlas, ikhlas itu apa? Definisi ikhlas itu apa? Definisi ikhlas itu banyak sekali ulama mendefinisikan ikhlas itu sebenarnya apa sih definisi ikhlas. Maka di sini versi Al-Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan al-ikhlas ifradul haqqi fi ta'ati bil qasd. Ikhlas itu adalah ketika kita menjadikan hanya Allah semata tujuan kita dalam melaksanakan ketaatan ataupun ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, tujuan kita hanya Allah semata. Kita tidak menggabungkan niat kita dengan niat-niat yang lain. Saya beribadah, saya mengajarkan Al-Quran, saya belajar Al-Quran, saya sholat, saya membaca Al-Quran,
saya berpuasa, saya puasa sunnah, saya sholat sunnah, semua amal ibadah saya tujuannya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ifradul haqqi fi ta'ati bil qasd. Wa huwa an yuridu bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala duna syai'in akhar. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu ketika melaksanakan sebuah ketaatan, maka tujuan dia hanya semata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campuran niat-niat yang lain dari niatnya dunia. Min tasannu'in li makhluk, membuat-buat biar dipuji oleh makhluk, aw iktisabi mahbadatin 'indan nas, ya, dia agar menuai pujian dari orang, oh orang ini baik, orang ini soleh, orang ini masya Allah. Jadi dia melaksanakan ibadah, dia melaksanakan kebaikan, tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali pujian dari manusia. Adapun pahala dia tidak mendapatkan pahala. Jadi apa yang dia perbuat seakan-akan sia-sia. Au mahabbati madhin minal khalaq, au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah. Pokoknya segala sesuatu dari niat-niat yang mana niat tersebut selain untuk Allah, ya, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka niat tersebut itu batil. Nah, niat tersebut itu nggak benar. Jadi ketika kita melakukan ketaatan, sebuah amal perbuatan yang soleh, maka kita harus sekali lagi meluruskan niat kita bahwa amal kita yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yasih an yuqal, dan sah untuk dikatakan bahwa al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhlukin. Ini secara singkatnya, ya, secara singkatnya bahwa ikhlas itu adalah membersihkan amal perbuatan kita dari pandangan makhluk. Artinya kalau kita ingin berbuat sesuatu, kita harus membersihkan amal perbuatan kita dari pandangan makhluk. Jangan sampai makhluk atau manusia itu melihat amal kita sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, wa an Hudzaifah al-Mar'ashi, dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, ini masih seputar definisi ikhlas. Nah, karena itu sekali lagi banyak sekali para ulama-ulama salaf kita yang mendefinisikan ikhlas itu. Banyak. Apa sih ikhlas itu? Apa sih ikhlas itu? Nah, ini dari versi Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah. Qal al-ikhlas, ikhlas itu apa? Istiwa'u af'alil 'abd fil zahiri wal batin. Istiwa'u af'alil 'abd. Apa maksudnya? Ikhlas itu adalah ketika perbuatan seorang hamba itu sama, baik dilihat orang maupun dalam keadaan sendirian. Baik dari dia di kalangan lagi ramai dilihat lagi di keramaian, di khalayak umum, ataupun dia lagi sendirian, dia sama. Istiwa itu sama. Artinya ketika dia dilihat di depan orang-orang, dilihat banyak orang, dia melaksanakan sholat, dia berpuasa, dia membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika dia sendirian, dia sama. Nah, dia tetap beribadah kepada Allah, dia membaca Al-Quran, dia sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa hamba tersebut ikhlas. Adapun apabila seseorang itu ketika dia dilihat orang di tengah keramaian, dia membaca Al-Quran, dia sholat sunnah, dia pergi ke masjid, sholat berjamaah. Adapun ketika dia pergi ke rumahnya, dia sendirian, maka dia tidak sholat, maka sholatnya dia diakhirkan, tidak tepat pada waktunya, dia tidak sholat sunnah, dia sholatnya masih berantakan, dia tidak mau ngaji. Itu ketika dia sendirian, maka menunjukkan bahwa amal perbuatan dia itu sebenarnya masih ada unsur ingin dipuji ingin dilihat oleh makhluk ataupun manusia. Nah, ini bahaya. Jadi ini adalah paling enak kita melihat sebagai tolak ukur bagaimana kita bisa mengetahui seorang itu ikhlas apa enggak, yaitu dengan cara melihat ya diri kita sendiri. Kita introspeksi dari diri kita sendiri, bukan menilai orang lain. Jangan sibuk menilai orang lain, tapi kita introspeksi diri sendiri. Apakah ketika kita dilihat orang banyak, terus ketika kita sendirian, kita sama masih melakukan amal perbuatan yang baik tersebut? Apabila kita dilihat orang sama sendirian, kita masih sama, nggak ada perubahan, kita masih tetap sholat sunnah, kita masih tetap membaca Al-Quran, kita masih tetap mau mengajarkan Al-Quran, kita masih tetap melakukan amal-amal ibadah yang lain, maka itu adalah bentuk bukti bahwa kita itu ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Oleh karena itu ada doa ya, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ini doa sering diajarkan oleh guru-guru kami. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah.
Ya Allah, jadikanlah ketika aku sendirian, kesendirianku itu lebih baik daripada ketika keramaianku. Artinya ketika aku sendiri, ya Allah, jadikanlah ketika aku sendiri ini justru keadaanku lebih baik daripada aku dilihat ketika di keramaian, dilihat orang. Jadi ketika sendiri, jadikanlah kesendirianku itu justru malah lebih soleh, artinya lebih baik. Saya lebih semangat ibadah daripada saya dilihat oleh makhluk. Tapi waj'al ala niyati soleh. Dan jadikanlah ketika aku ramai pun juga aku dalam keadaan soleh. Artinya ketika keadaanku ketika dilihat orang, ketika dalam keramaian juga tetap keadaanku baik. Artinya jadikan keadaanku ketika sendirian itu lebih baik daripada ketika keramaian, ketika aku dilihat orang. Akan tetapi juga jadikan ketika di keramaian, amal perbuatanku juga tetap baik, tetap dinilai soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah definisi-definisi ikhlas. Oleh kenapa Al-Imam An-Nawawi memulai bab ini dengan seputar membahas ikhlas? Artinya apa? Akhlak, salah satu akhlak yang sangat dianjurkan, yang sangat diwajibkan bagi seorang yang ingin belajar Al-Quran ataupun mengajarkannya, sekali lagi bahwa dia harus membersihkan hatinya dulu, bahwa dia tujuannya cuma satu, ikhlas. Ya, dia tujuannya hanya Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada niatan yang lain, tidak ingin mengejar dunia, tidak ingin biar dipuji manusia, tidak ingin mengajar hal-hal yang sifatnya duniawi, hanya karena Allah, menjabat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya belajar Al-Quran ataupun mengajarkannya. Kemudian dilanjutkan dari definisi-definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama. Ini masih terus ya, insya Allah masih beberapa poin berikutnya ini masih membahas seputar definisi ikhlas versi dengan versi yang berbeda-beda. Jadi versi menurut versi ulama ini, menurut versi tabi'in, menurut versi ini ya. Jadi ya sekali lagi ini menunjukkan agar kita itu semakin waspada akan niat-niat kita, selalu membersihkan niat-niat kita itu dari jangan sampai ada kecampuran urusan-urusan duniawi. Itu yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan memulai bab akhlak orang yang ingin belajar Al-Quran atau mengajarkannya, dimulai dengan membahas seputar masalah ikhlas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadza ma aqulu lakum wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.